Hello, oke sob semua. Tentunya kalian masih bersama gua sendiri Nunuy. Tentunya hanya di konten kesayangan kalian, konten yang kalian tunggu-tunggu, konten yang kalian wajib untuk melakukan nobar, yaitu konten serunya sepak bola semuanya sob. Oke, gimana kabar kalian semuanya sob? Apakah baik-baik saja, masih di sehat-sehat saja, dan gue berharap kalian semuanya ada dalam hal tersebut, oke? Karena semuanya paling penting adalah kesehatan, karena kalau kesehatan ada, kesehatan menyertai, kalian bisa melakukan dan menyelesaikan masalah apapun yang menghampiri hidup kalian. Asik, oke? Di konten kali ini bertemakan Garuda Keling. Tetapi sebelum itu kita nyantai-nyantai aja pembahasannya ya, karena gue lagi menjaga tenggorokan agar tidak kering, tapi nggak tahu deh kalau apa ya, kalau terbawa suasana kalau tuh terbawa suasana. Oke, kita mulai dari apa? Dari pembahasan di bulan September nanti, awal September nanti akan ada jeda internasional, di mana tepatnya tanggal 5 sampai tanggal belasan gitu kan. Dan apa namanya? Dan timnas Indonesia juga akan melakukan uji coba internasional, uji coba yang akan memakan ranking, yang akan berkaitan dengan ranking tepatnya. Timnas Indonesia sendiri akan beruji coba melawan apa tuh? Lupa gua, Lebanon dan tanggal Kuwait, sebelum akan menjalani round 4. Di tanggal 5 dia melawan Kuwait, di tanggal 8 dia melawan Lebanon, dan tiket sudah rilis, akan bermain di Gelora Bung Tomo Surabaya. Sedangkan dua lawan grupnya di round 4 akan juga melakukan uji coba internasional, yaitu Irak versus Hong Kong di kejuaraan Kings Cup di Thailand, oke? Dan Arab Saudi. Ini Arab Saudi uji cobanya nggak main-main, dia serius berbenah, serius untuk menatap Piala Dunia. Ya, dia diuntungkan sebagai kondisi sebagai tuan rumah lagi-lagi, tetapi uji cobanya harus diacungi jempol. Uji cobanya melawan salah satu tim kuda hitam di Eropa, yaitu yang pernah menjadi tim kuda hitam juga di Eropa beberapa kali kompetisi Euro, yaitu Republik Ceko. Gini, kalau kalian menyoroti, kalian melihat-lihat dengan jelas, dengan seksama, kalau uji coba timnas Indonesia ini memang dilakukan di kandang, sedangkan dua laga calon lawannya, Irak dan Arab Saudi ini beruji coba di partai away. Ini berkaitan dengan mental, artinya mental mereka dipersiapkan, mental mereka digojlok. Berkaitan dengan squad Patrick Kluivert, ya gue sih apa ya, sampai sekarang masih apa ya, masih kurang yakin, kurang setuju. Tetapi harus apa ya, harus mencoba optimis, harus mencoba yakin gitu kan dengan timnas Indonesia saat ini, siapapun pelatihnya, siapapun nahkodanya gitu kan. Ya, semoga ada keajaiban, semoga Coach Patrick juga memanfaatkan waktu yang ada untuk berbenah, untuk mencari skema tim terbaik agar apa ya, Indonesia bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dan ya semoga nggak dibantai aja, nggak dibantai itu udah bersyukur banget. Cuman gue pengen Indonesia memanfaatkan celah dan celah sekecil apapun, memanfaatkan peluang sekecil apapun di round 4 nanti kan ya. Walaupun kecil, harapan itu tentunya masih ada tuh, harapan itu masih berkibar, harapan itu masih berkumandang, oke? Semoga yang terbaik lah. Cuman kalau seharusnya juga Indonesia bisa gitu melakukan uji coba away seperti calon-calon lawan yang lainnya, karena itu akan melatih mental, atau mentalnya akan terbiasa, oke? Tapi semoga Indonesia bisa memetik hasil yang terbaik, bisa memetik ilmu yang terbaik, dan menerapkan
permainan yang terbaik nanti di round 4 dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Oke. Dan berkaitan dengan konten kali ini juga yaitu Garuda Curling, yaitu si kembar bersaudara Yakob dan Yance Sayuri dipanggil dari Malut United menuju timnas senior Garuda. Ya gue bilang layak sekali, apalagi saat Yakob dan Yance itu bermain mengalahkan Dewa United di pekan pertama Super League, dan beberapa partai sebelumnya juga ini pemain lagi masa produktifnya lagi bagus, lagi ketemu lagi permainannya, apalagi pas berulang kali Yakob Sayuri berduel dengan siapa namanya Taisei Marukawa di awal-awal pertandingan juga tuh berduel sama Taisei Marukawa. Ya intinya dua pemain ini bagus banget, apalagi saat Yakob Sayuri reaksi football bisa membantu banget, jelas permainan Malut United, bisa membantu si Ciro, bisa membantu siapa tuh striker David Da Silva gitu. Oke, gua setuju banget dengan pemanggilan si kembar ini ke Malut United. Dari Malut United menuju timnas Indonesia. Oke. Dan Mark Klok, kembalinya Mark Klok ke timnas Indonesia, dan ya di sini poin gua kali ini gua akan bilang setuju, sangat setuju. Mark Klok yang sedang balik lagi ke penampilan terbaiknya, kembali membuktikan, kembali menyoroti performance gemilangnya, terutama di laga awal Persib Bandung ketika Persib Bandung menang, dan yang uji coba sebelumnya tuh, dan yang kualifikasi AFC Champions League tuh Mark Klok bermain lumayan baik, lumayan bagus, lumayan solid. Ada satu pertandingan yang bagus juga di ketika sedang AFC Champions League itu juga Mark Klok bermain bagus juga, lumayan baik juga. Dan ya Mark Klok kembali ke timnas ini artinya dia diberi kepercayaan, entah diturunkan atau tidak, tetapi dia layak mengisi lini tengah timnas Indonesia, berada di salah satu nama timnas Indonesia. Dan ya gue harap Mark Klok tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, walaupun ya pesaingnya berat, Tom Hai, Joy Pelupesi kan. Tetapi untuk masuk pemanggilan namanya, sekali lagi gue tegaskan, Mark Klok layak. Oke sob. Dan dari Persib Bandung juga untuk timnas U23-nya yaitu ada Robi Darwis dan Kakang yang dipanggil timnas U23. Terutama gue menggarisbawahi di sini Kakang. Robi Darwis layak, Kakang sangat layak penampilannya di Persib sejak kembalinya dari timnas U23 yang gelaran AFF. Dia tampil solid, walaupun tidak terlalu signifikan untuk membantu serangan, tetapi defense-nya, markingnya lebih kuat, lebih solid, dan menunjukkan kinerja positif juga tentunya Kakang. Ya dia dipanggil timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia, layak. Dan dari Persija ada Donitri dan Ryan Hanan. Donitri pemain serba bisa mengisi di beberapa posisi, entah itu di left back, left wing back, entah itu sebagai left wing forward sekalipun, live forward sekalipun, entah itu sebagai pemain tengah di akhir-akhir di timnas U23 kemarin dia mengisi sebagai midfielder ataupun pemain kreatif di belakang striker. Ya pemain serba bisa seperti Donitri dibutuhkan di dalam sebuah tim. Oke. Dan si rekannya Ryan Hanan juga menunjukkan pertarungan yang luar biasa, duel yang luar biasa di timnas U23. Dia juga itu layak untuk masuk pemanggilan skuad timnas U23. Dan ya Rafael Strike dipanggil untuk nih, dengar sob, untuk timnas U23. Gua setuju kalau di timnas U23. Kalau di senior tanda tanya besar. Dia di 2 pertandingan awal Dewa United nggak kelihatan fungsinya, gitu-gitu aja monotonnya, permainannya monoton banget. Walaupun ada sesekali capping, sekali shooting, tetapi
kita berharap lebih gitu untuk pemain keturunan bernama Rafael Strijk ini. Gue yakin Rafael Strijk bisa gitu, tetapi emang sekarang belum saatnya, belum momennya dia untuk kembali ke timnas senior. Dia fokus aja di timnas U23 juga. Dan ya gue setuju dia dipanggil timnas U23. Performanya memang lagi masih sangat sangat tidak stabil juga. Ya cocok lah untuk di timnas U23 untuk membantu lini depannya bersama Jens Rappen kalau lagi mentok, dan kawan-kawan. Oke. Sementara Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, dan satu lagi Stefano Lillipali dipanggil timnas senior juga. Ya Ricky Kambuaya gue setuju sebagai dia semakin aktif, semakin berperan sebagai jenderal di lini tengah Dewa United juga ya. Terus sering dipasang sebagai pemain bohongan, gelandang bertahan. Ya bisa disebutnya apa kalau sebagai kata resminya sebagai itu pemain apa ya? Lupa lagi gue. Nah terus si Egy Maulana Fikri dengan satu sentuhannya gue suka, dia layak dipanggil timnas senior. Lillipali di pertandingan Maluku United walaupun dia kalah di beberapa pertandingan Dewa United juga, melawan Maluku United walaupun kalah dia memberikan kontribusi walaupun masuk menjadi pemain pengganti. Ya dia layak juga memenuhi pemanggilan timnas. Dua tembok kembar asal Persija Jakarta yang membuat Persija Jakarta masih clean sheet, yaitu Jordi Amat dan Rizky Ridho. Terutama Rizky Ridho, dia beberapa kali membackup pertahanan yang ketika Jordi Amat melakukan kesalahan passing, terus Jordi Amat ketinggalan, Rizky Ridho berhasil membuat tembok itu kokoh kembali, membackup kehadiran Jordi Amat. Cuman nih kalau udah berulang kali kalau Jordi Amat pun nggak dipanggil timnas, gue setuju aja karena di sana sudah ada Bang Jai, sudah ada Hapner yang lagi mencoba menemukan peak performnya di Sittard itu yang klub Belanda Eredivisie. Oke, buat lebih jelasnya gue mau bacain aja rilisan seluruhnya dari Garuda Keling khususnya yang di timnas senior saat ini. Oke. Emil Audero sebagai goalkeeper bersama Hernando Ari dan Nadio. Di sana tidak ada nama Martin Paes karena Martin Paes sedang cedera. 3 pemanggilan ini ya layak aja. Terutama Emil Audero kembali berhasil bermain di liga tertinggi Serie A. Terus ada Justin Hapner, Jai Ijes, Rizky Ridho, Mesilger, Jordi Amat sebagai center back. Justin Hapner, Jai Ijes, dan Rizky Ridho semuanya setuju. Mesilger yang sedang galau gunda gulana karena kontraknya di klubnya tinggal 1 tahun. Dia sedang mencari klub baru juga, penemuan klub baru. Dia pengen keluar dari FC Twente, pengen pergi dari FC Twente. Ya semoga dengan penampilannya di Garuda Kaling saat ini bisa membuktikan permainannya dan menjadikan dia menemukan klub baru yang diinginkan ya. Oke. Ya secara bakat, secara skill, secara talenta gue nggak pernah melakukan Mesilger, cuman dia belum cocok, belum klik aja bermain di timnas Indonesia, belum menemukan kliknya aja. Oke. Untuk lini tengah ada Kambuaya, ada Pelupesi, ada Nathan Johan, ada Tom Hai, ada Marcelino, ada Mark Locke. Ya ini gue no debat semua, setuju aja. Terus ada siapa namanya? Sayap, ada Sain Batinama, ada Eliano Reinders, ada Kevin Dix, ada Sandy Walsh, ada Dan James, ada Yancho Sayuri, ada Verdong. Terutama Verdong sedang mengangkat dan membawa timnya di puncak klasemen sementara Liga Belanda. Dia tentunya turut tampil menyumbangkan dengan performanya. Sandy Walsh juga baru debut dengan klub Thailand Buriram United. Terus Dan James juga hadir dengan umpan-umpannya yang bagus di klubnya Belanda sana.
terus di depannya ada Sananta, ada Lily Pali, ada Egy Maulana, ada Yakob Sayuri, ada Ragnar Uratmangun, ada Beckham semoga cepat sembuh bersama dengan Kevin Dix. Semoga segera pulih kedua pemain itu dan bisa benar-benar bergabung bersama skuad timnas nantinya. Untuk di lini tengah tadi ada kehilangan nama Ivar Jenner, kemungkinan Ivar Jenner juga disediakan, dan untuk timnas U23 gue setuju Ivar berada di timnas U23 Piala Asia kualifikasi di sana, dan ya skuad makanya Mark Locke bisa masuk di timnas senior juga, pertimbangannya seperti itu ya. Tapi emang sejauh ini Mark Locke berhasil membuktikan kok, nggak salah juga pemanggilannya Mark Locke. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nunui, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan kalian semua sob, ingat itu paling penting.